Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habil Mustafa Putra Islaini, NPM 41182191190. Saya dari Paralel 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah yang pertama perubahan yang terjadi setiap manusia, terutama berkaitan dengan aspek fisik. Yang kedua, secara fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal dalam perjalanan waktu tertentu. Yang ketiga, hasil pertumbuhan berupa bertambahnya ukuran kuantitatif dari fisik anak seperti tinggi dan berat badan, kekuatan, ataupun proporsi, sehingga secara ringkas pertumbuhan adalah proses perubahan dan kematangan fisik yang menyangkut perubahan ukuran dan perbandingan. Lalu perkembangan. Yang pertama, pola perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus-menerus selama siklus kehidupan. Yang kedua, proses perubahan yang mengacu pada kualitas fungsi organ jasmania, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologi organ-organ. Yang ketiga, proses perkembangan akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Sedangkan proses pertumbuhan seringkali akan berhenti jika seseorang telah mencapai kematangan fisik. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama itu pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga bisa dibagi menjadi dua, yaitu keturunan dan lingkungan. Pengaruh keluarga, faktor ini meliputi faktor keturunan maupun lingkungan. Karena faktor keturunan seorang anak dapat menjadi lebih tinggi dari anak lainnya. Yang kedua itu faktor jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat dari anak perempuan, kecuali pada usia 12-15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat dari anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dari perempuan. Yang ketiga, faktor gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya bentuk hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remaja terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Yang keempat, faktor sosial ekonomi. Anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status ekonominya lebih tinggi. Yang terakhir itu pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya lebih tinggi tubuhnya. Lanjut, konsep dasar dan teori perkembangan. Yang pertama, teori psikodinamik. Teori ini dikenal oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson. Teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Unsur-unsur penting yang dijelaskan
dalam teori ini adalah emosi, motivasi, serta faktor-faktor lainnya. Yang kedua, teori kognitif. Teori ini lebih menekankan pada pikiran-pikiran sadar seseorang. Di dalam teori kognitif, didasarkan pada asumsi jika kemampuan kognitif merupakan hal yang fundamental serta dapat membimbing perilaku anak. Yang ketiga, teori kontekstual. Teori kontekstual lebih memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan konteks perkembangan sistem fisik, budaya, histori, sosial yang mana terjadi di dalam proses tersebut. Selanjutnya, teori perilaku. Di dalam teori behavior atau perilaku menekankan jika kognisi tidak penting ketika memahami perilaku. Menurut B. F. Skinner, perkembangan merupakan perilaku yang dapat diamati serta ditentukan oleh hadiah atau hukuman yang didapatkan dari lingkungan. Kaidah-kaidah perkembangan. Perkembangan fisiologis. Perubahan fisiologis yang paling jelas nampak dialami oleh remaja adalah perubahan biologis dan fisiologis yang berlangsung pada masa pubertas atau pada awal masa remaja, yaitu sekitar 11-15 tahun itu untuk wanita dan 12-16 tahun untuk pria. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu yang pertama ada di lingkungan keluarga. Yang kedua itu di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga di lingkungan masyarakat. Perkembangan nilai. Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai seseorang adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok daripadanya dan kemudian bersedia membentuk perilaku agar sesuai dengan harapan sosial masyarakat tanpa terus dibimbing dan diawasi. Perkembangan emosi menunjukkan sifat yang sensitif dan reaksi yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosi bersifat negatif dan temperamental. Perkembangan bakat khusus. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai bakat-bakat tertentu. Anak berbakat adalah mereka yang mempunyai bakat-bakat dalam derajat tinggi dan bakat-bakat yang unggul. Bila bakat seseorang diperhatikan dengan serius, akan sangat baik demi kemajuan masa depannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.